Perang Turki Seljuk Bizantium, Pertempuran Maraya-Kefalon bagian kedua. Dokumentasi sejarah pertengahan tidak mencatat dengan pasti berapa jumlah pasukan yang bertempur di reruntuhan Maraya-Kefalon. Bizantium diperkuat oleh tambahan pasukan dari para sekutunya. Terdapat unit-unit pasukan yang berasal dari Hungaria, Serbia, dan Antioquia. Beberapa ahli sejarah barat mencatat Bizantium membawa setidaknya 40.000 personil. Beberapa sumber juga mencatat bahwa kemungkinan Manuel pertama Komnenos membawa hingga 100.000 personil. Di pihak Turki Seljuk juga tidak terdapat kepastian tentang jumlah pasukan. Dokumentasi sejarah hanya memperkirakan bahwa jumlah pasukan Turki Seljuk di Maraya-Kefalon tidak lebih dari separuh keseluruhan kontingen Bizantium. Bulan September 1176 Masehi atau 572 Hijriah, kawasan di sekitar reruntuhan Maraya-Kefalon telah menjadi konsentrasi dua pasukan. Ketika memasuki celah menuju Maraya-Kefalon, Manuel pertama membagi pasukannya dalam beberapa divisi. Pada barisan depan terdapat dari unit-unit infanteri. Barisan depan hanya menempatkan sedikit kavaleri pendukung. Di belakangnya terdapat divisi utama yang terdiri dari infanteri dan kavaleri. Di sisi kanan, kontingen terdiri dari pasukan Antioquia dan pasukan Eropa. Manuel pertama mempercayakan kepemimpinan sayap kanan kepada Baldwin dari Antioquia. Pada sayap kiri pasukan dipimpin oleh Theodore Mavrozoms dan John Kantakouzenos. Manuel pertama dan unit-unit elitnya berada di sayap ini. Di sisi belakang terdapat pasukan cadangan dan pelindung yang dipimpin Andronikos Konstantinos. Pada 17 September 1071, barisan depan Bizantium telah melintasi celah dan memulai kontak militernya melawan pasukan Turki Seljuk. Kontak militer ini dilanjutkan dengan serangan kavaleri pendukung yang berhasil memaksa pasukan Turki Seljuk mundur ke perbukitan. Pertempuran berlanjut dengan masuknya divisi utama. Pada kontak senjata di tahap awal ini, Bizantium berhasil melaluinya dengan mudah. Pertempuran mudah itu membuat barisan depan dan divisi utama Bizantium melalaikan pertahanan. Mereka tidak menduga adanya serangan secara mendadak. Ketika sayap kanan Bizantium baru akan keluar dari celah, pasukan Turki Seljuk tiba-tiba melancarkan serangan besar-besaran. Terjebak di antara celah, sayap kanan Bizantium harus menghadapi serangan tidak terduga. Korban jiwa berjatuhan dengan cepat di pihak mereka. Sayap kanan Bizantium semakin mendekati kehancuran setelah tewasnya Baldwin. Pasukan yang mencoba mundur disergap secara terpisah oleh Turki Seljuk. Pertempuran berlanjut ke serangan di sayap kiri. Bizantium kehilangan dua sayapnya ketika John Kantakouzenos tewas. Kepanikan melanda Bizantium setelah mereka menyadari bahwa pasukan cadangan di belakang juga mendapatkan serangan. Pertempuran sepertinya akan menjadi ladang pembantaian. Dokumentasi sejarah mencatat sempat terjadi badai debu di arena pertempuran. Situasi ini meskipun membingungkan Turki Seljuk, tetapi juga tidak menguntungkan Bizantium. Jalannya pertempuran yang tidak sesuai rencana itu sempat membuat Manuel pertama merosot moralnya dan hanya bisa duduk meratapi nasib pasukannya. Setelah mendapatkan semangat dari beberapa perwiranya, Manuel pertama Komnenos bangkit dan kembali mengorganisir pasukannya. Manuel pertama berhasil membentuk formasi bertahan dan mengumpulkan sisa-sisa pasukan di luar celah. Ketika malam tiba, Bizantium masih mendapatkan serangan dari kavaleri pemanah Turki Seljuk. Serangan tersebut masih bisa dihalau. Setelah menghalau semua serangan Turki Seljuk, Bizantium membangun kamp perkemahan dengan pertahanan berlapis. Seluruh unit Bizantium berhasil dikumpulkan, termasuk pasukan garis belakang yang hanya sedikit menderita korban jiwa. Pagi harinya, pasukan Turki Seljuk mengepung kamp perkemahan Bizantium dan melancarkan serangan anak panah. Manuel pertama Komnenos memerintahkan pasukannya melancarkan serangan balik. Terdapat serangan balik yang masing-masing dipimpin John Angelos dan Konstantin Makrodoukas. Tidak ada perkembangan yang signifikan dari pertempuran hari kedua. Pasukan Bizantium telah kehilangan begitu banyak pasukan sehingga tidak mampu melakukan serangan besar-besaran. Pertempuran di reruntuhan Maraya-Kefalon itu kemudian berakhir dengan gencatan senjata.
Kilit Arslan II mengizinkan pasukan Bizantium mundur tanpa gangguan dengan syarat mereka menghancurkan benteng di Dorylaeum dan Sablaeum. Bukan hanya benteng, Bizantium juga harus mengevakuasi garnisonnya di wilayah yang berbatasan dengan Turki Seljuk. Kekalahan di Myrokephalion telah memberikan dampak psikologis yang cukup berat bagi Bizantium. Perimbangan kekuatan di Anatolia semakin bergeser dengan kegagalan Bizantium menjatuhkan Turki Seljuk.